kemujizatan yang Allah berikan kepada kami. Mudah-mudahan atas kejadian ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa semua tidak ada mungkin kecuali Allah yang memberikan kepada keajaiban. Nih, tuh, kelihatan jelas? Nih, ada emoticon senyumnya. Ya, terus ada tulisan pesulap merah. Tuh, pesulap merah. Ajib gak tuh? Daging kurban gua kemarin juga tiba-tiba ada tulisannya begini nih. Bayangin, kalau misalkan gua nggak mengakui kalau ini adalah gua yang nulis, terus gua biarin aja nih bapak-bapak di sekitar nih. Tiba-tiba kok ada tulisannya pesulap merah nih di daging gua nih. Tuh, nggak bisa dihapus lagi. Tuh, nggak luntur. Karena ini spidolnya udah kering. Bayangin, kalau misalkan gua nggak nyebutin ini spidol, terus gua nggak bilang bahwa gua yang nulis, ini bakal heboh juga kan? Daging kurban pesulap merah, di dagingnya tertulis nama pesulap merah dan ada emoticon senyumnya. Ini mas spidol guys, jelas-jelas dong spidol dong. Tadi yang bagian atasnya juga itu udah ada yang luntur tuh. Tulisannya binnya doang yang kebaca. Ini nggak luntur nih, karena udah kering spidolnya. Ya, jelas ya, pesulap merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, agar hidup kita ini berjalan sesuai di jalan yang benar, Allah menitipkan setidaknya ada 2 modal yang perlu kita miliki. Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua kecerdasan. Kejujuran itu adalah jujur kepada hati nurani. Jadi setiap masalah-masalah agama itu, kata Rasulullah, tanyalah hatimu. Kemudian dipikirkan secara benar. Gitu. Tidak cukup hanya sekedar percaya-percaya. Gitu. Tapi juga kita diajak untuk berpikir. Minimal dari pemikiran itu kita tahu dasar hukumnya, dalil-dalil apa yang dipakai. Hal ini perlu kita ulang berkali-kali. Karena dalam kehidupan kita tuh gampang sekali masyarakat ini tertipu. Gitu. Ditipu oleh orang-orang culas yang menumpulkan otak. Misalnya dalam peristiwa Hari Raya Idul Adha ya. Itu kan orang menyembelih hewan kurban. Ya toh? Tapi ada aja tingkah-tingkah aneh nih. Misalnya ya, wah ini kurban ini ada mukjizat. Mukjizatnya itu adalah peserta kurban tertulis di dagingnya ada namanya. Misalnya namanya ini Cak Kohar, gitu kan? Tulis. Ternyata apa gitu? Panitia mengumumkan ini daging yang penuh mukjizat, ada barakah, tertulis nama peserta kurban. Nggak ada, kiai-kiai nggak mau klarifikasi. Padahal itu bohong gitu. Bohong aja, panitia menulis di daging itu di spidol, lalu ditampilkan ke depan jamaah. Ini korbannya Syanu diterima oleh Allah, berkah, Masya Allah, gitu kan. Baru datang pesulap merah. Ini kan memalukan ya, memberikan klarifikasi itu tidak benar gitu. Coba, ini ada juga gus-gus yang lain dulu, ditaruhnya untuk nipu aja kerjaannya nih. Ada katanya ini kelapa mukjizat, itu kan. Di dalamnya nanti warnanya apa, warna kuning, apa warna merah, atau apa. Padahal dia taruh di dalam gitu. Datang orang lain belum mengklarifikasi, itu bohong gitu. Ya kan. Lah tokoh-tokoh agama kita kemana? Dia ikut di dalam persekongkolan untuk menipu masyarakat. Bahasanya itu mukjizat, garamah, karamah, gitu-gitu. Nah Yusuf Mansur itu senang dengan cerita-cerita begini. Kenapa? Dia akan mendapatkan keuntungan duit dari cerita-cerita karamah, cerita-cerita mukjizat. Itu modalnya. Contoh nih, dia ngumpulin sedekah. Tujuannya nggak sedekah, tujuannya bagaimana meraup duit. Tapi bahasa sedekah.
Lalu harus sedekah ini untuk mendorong orang harus diiringi dengan cerita-cerita karamah, gitu-gitu kan. Ceritanya nih mukjizat. Oh, iya seputar itu. Ini kita menjadi orang Islam ini harus makin selektif. Kita harus sering-sering bertanya ke hati nurani kita dan mencoba menalar dalilnya ada enggak gitu. Jadi kita harus membiasakan beragama itu berdasarkan dalil. Kalau enggak habis kita. Ternyata kayak seperti cerita Nabi itu, kamu nanti ini akan dikeroyok seperti orang-orang lapar mengeroyok makanan. Kamu seperti makanan enak, lezat dan empuk yang dikeroyok oleh orang-orang lapar. Ya bahasa orang lapar itu apa? Karamah, mukjizat, tipu-tipu aja. Nah, Yusuf Mansur adalah tokoh yang paling di depan dalam hal ini. Dia sendiri nggak percaya. Dia nggak percaya dengan ceritanya itu. Buktinya apa dia nggak percaya? Kan sering kita ulang-ulang. Dia dapat duit, dia sedekahkan lagi nggak? Nggak. Kalau dia percaya, dia kan dapat duit nih. Dapat duit dari satu cerita maulid yang diceritain cerita omong kosong gitu. Kalau dia percaya dengan ceritanya dapat duit 2 miliar, ya sedekahkan lagi dong minimal separuh. Kan diganti 10 miliar besoknya. Siapa yang nggak mau gitu? Hah? Siapa yang nggak mau? Saya juga mau. Karena tuh saya pernah nantang Yusuf Mansur itu. Oke, saya percaya. Mana itu? Kita taruh duit di ente 1 miliar. Bisa nggak bikin cek tunai gitu? 10 miliar. Seminggu juga nggak apa-apa. Semiliar, 10 miliar. Semiliar, 10 miliar. Ya kan? So, maksud juga nggak percaya. Kalau ada orang nantang tuh pasti dia nggak mau. Lalu cerita-cerita itu untuk apa? Ya untuk ngibulin aja. Nah, untuk melawan kibul ini, ya modal kita setidaknya ya 2 tadi itu. Ada kejujuran kepada hati nurani. Yang kedua kita punya kecerdasan. Ya, Mansur nggak percaya itu apa gitu. Lanjutnya kemana duitnya? Dia beli tanah, gitu-gitu dia. Walaupun nanti cerita tanah bermasalah lain lagi ya, karena dia nggak membayar secara benar gitu. Kemudian dari situ dia bikin usaha real. Dia pikirnya usaha air apa nih, air galon rugi. Usaha ini rugi, saya nggak bakat nih katanya. Ya kan? Akhirnya apa? Ya, begitu dapat duit, dia bangun itu warung usaha, warung stick and shake. Itu aja. Warung stick and shake. Dari situ dia dapat duit tiap bulan. Nah, setelah dapat duit, dia ngibul lagi nih. Inilah kalau kita menjalankan urusan Allah, Allah mengurus urusan kita. Jadi pun ini bahasa-bahasa yang perlu diklarifikasi gitu. Ya kan? Yang perlu diverifikasi. Benar nggak itu? Karena dia mengurus urusan Allah gitu. Ternyata di mana-mana orang kan menjerit. Begitu orang miskin gara-gara dia bilang ya mampus aja lo, paling gitu doang. Nggak ada tuh simpati. Apa ini yang disebut dengan Islam versi era reformasi gitu. Cara mudah mencari duit, tipuin aja masyarakat ini. Nah, pelopornya dalam hal ini atau yang paling terdepan tuh adalah Yusuf Mansur. Lalu second keduanya ada juga itu apa para habib atau ada juga kiai gitu yang percaya benar dia. Percaya benar mukjizat. Mukjizat apa Pak Yai? Itu katanya guru saya bisa merubah pasir menjadi gula. Ya kalau memang sering-sering bisa merubah pasir jadi gula ya. Kita kan tiap tahun kekurangan gula pasir ini. Harusnya lapor ke pemerintah, saya bantuin orang miskin. Gitu kan? Itu sepanjang pantai Laut Jawa kan pasir semua itu. Kita nggak perlu impor gula lagi. Robahlah, ya kan? Cuma kan ini nggak bisa diverifikasi. Kalau kita bilang nggak percaya, dia bilang, waduh itu kufur. Nggak percaya mukjizat. Orang bukan nggak percaya mukjizat. Cuma mukjizat itu turun kepada Nabi. Kepada orang-orang tertentunya sekali-sekali gitu. Bukan seperti mesin produksi. Mesin produksi misalnya nih.
memproduksi koran setiap saat, gitu. Nggak ada. Jadi itulah yang kita lihat, cerita-cerita itu menangkal Yusuf Mansur dan kawan-kawannya itu, kita perlu kejujuran kepada hati nurani dan perlu kecerdasan akal kita untuk memahami dalil yang dia pakai, dalil apa. Gitu. Biar kalau hati nurani kita tuh berjalan, tuh insya Allah nggak ada lah tipu-tipu yang masuk. Kemudian kalau kecerdasan ada, orang misalnya cerita Yusuf Mansur ya pasti ditolak semua. Karena Yusuf Mansur itu bukan kegiatan ilmu, gitu. Bukan membawa orang kepada kaya, gitu. Nggak ada itu. Yang kaya hanya dia, mungkin anaknya Wirda Mansur juga sudah kaya. Gitu. Karena ada komunitas milenial anti bokeh yang sudah disikat sama dia. Kalau bahasa orang Betawi ini diembat katanya. Gampang aja deh, sudah tuh dia nangis-nangis. Nah, dihiburlah nanti dia pergi umroh, ya kan? Aneh umroh, dia dapat undangan raja gitu. Padahal nggak ada di dunia ini orang umroh dapat undangan raja. Dia aja katanya. Ya. Mudah-mudahan kita semakin memupuk kejujuran hati nurani kita, kemudian menambah kecerdasan kita di dalam beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.